Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Abdullah. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi di TK Al-Mardiah dengan tema Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, di sini kita akan mempresentasikan kelompok 2. Di sini saya bernama Raihan dengan NIM 44250-753. Itu kayaknya nanti aja deh perkenalan yang itu deh, soalnya ada di slide PPT. Oh, Iya, kita ngejelasin aja nih. Kita mau mempresentasikan apa? Oke? Dia ulang lagi deh, sekali lagi deh. Mau mempresentasikan apa? Mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang kita mengambil Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Oh, Ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Abdullah sebagai Ketua Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan pengabdian kepada masyarakat. Udah belum sih? Iya. Ya langsung aja ya kita menampilkan presentasi yang sudah kita buat. Silakan Faris. Bentar ya, belum muncul layar. Oke. Kita bisa mulai ya. Pertama-tama kita mengambil judul dengan tema mengambil judul menjadi generasi yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan dari Pancasila kedua. Oke, next. Paris. Ya, pertama-tama kita perkenalkan dulu seluruh anggota kelompok beserta ketua kelompok dengan NIM-nya. Sebentar. Kami dari kelas 441F37. Perkenalkan kami kelompok 2 dengan mengambil sila kedua. Silakan. Mulai dari yang pertama. Fakih. Saya Muhammad Fakih Abdullah dengan NIM 44251. Kok NIM gue ini sih? Gue ngambil map itu saya ambil dari proposal. Salah ya? Coba maaf. Disebutkan aja. Fakih. Iya. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Abdullah dengan NIM 442515661. Saya di sini sebagai ketua pelaksana. Ya maaf sebelumnya Bu, penulisan NIM Fakih Abdullah ini salah karena saya mengambil dari contoh proposal yang dikirim oleh Haris. Mungkin ada kesalahan. Selanjutnya saya Kotrunada 44251144. Saya Faris Fadilah dengan NIM 44251701. Saya Lianaura 44251198. Saya Raihan 44250-753. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke pembahasan PPT ini. Ya, pertama saya sosialisasi tujuannya ya. Mengenai pendidikan Pancasila dengan menjadi generasi yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan adalah untuk menanamkan sejak dini nilai saling menghargai, tolong menolong, serta dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak TK Al-Mardiah tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan mampu memperlakukan sesama dengan baik. Ya. Next. Oke. Pengabdian kepada masyarakat ini
kelompok kami mengambil mitra di TK Almardiyah berlokasi di Jalan Kartini nomor 13 dalam nomor 18B RT 7 RW RT 7 atau 2 RW 8. Ya, benar Faris. Iya itu. Melihat dari map sih. Salah ya? Oke. Di Jakarta Pusat dengan nomor pos 10740. Program studi ilmu komunikasi kampus pemuda. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang dan analisis situasi. Oke, Rehan boleh dibacakan? Oke, di sini kita akan menjelaskan latar belakang dan analisis situasi. Pentingnya Pancasila untuk usia dini. Kesadaran Pancasila pada usia dini adalah langkah awal menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Fokus masalah penguatan nilai Pancasila khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang mitra TK Almardiyah, yang pertama, anak muda terpapar budaya luar atau media digital yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan. Kedua, pemahaman siswa tentang bela negara atau Pancasila masih terbatas dan disalahartikan hanya terkait TNI. Ketiga, kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Selanjutnya, Oke, Faris boleh dilanjut. Mengenai nilai yang diajarkan, Naura boleh dibacakan? Oke, nilai yang diajarkan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan anak untuk saling menghargai, bersikap sopan, membantu teman, dan berbuat adil. Oke, kita stop sampai sini dulu. Kita akan membahas bagaimana sih waktu kita melakukan bersosialisasi dengan adik-adik TK Almardiyah itu bagaimana? Kalian boleh dong kasih presentasinya bagaimana waktu itu? Guys. yang pastinya di TK Almardiyah itu ya seru aja kayak bertemu dengan anak-anak TK yang masih usianya masih di bawah kita kan, terus kayak kita bisa ngeliat melihat pembelajaran dia di Jadi waktu kita bersosialisasi di TK Almardiyah, kita menjumpai adik-adik TK. Kita memulai dengan materi, kita akan fokus ke Pancasila dengan Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menyampaikan bahwa di nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menjelaskan secara ringan saja ke adik-adik TK bahwa kita membedakan adanya hak dan kewajiban. Kita menjelaskan hak dan kewajiban. Teman-teman boleh dibantu waktu saat bersosialisasi bagaimana tanggapan adik-adik terkait kita membahas materi hak dan kewajiban. Adik-adik itu seperti apa? Tolong dibantu Faris, Naura, Ketua, Paki, Rayhan. Boleh penyampaiannya. Jangan terlalu kaku ya. Jadi anak-anak di situ pada pintar semua sih ya, bisa jawab. Dan lebih bagusnya lagi mereka tahu hak dan kewajiban itu bedanya apa. Iya, betul. Saat kita menyampaikan Pancasila, mereka ternyata sudah hafal dari Pancasila ke-1 dan ke-5 dengan lantang mereka menyebutkannya. Terus saat kita menampilkan gambar tentang hak dan kewajiban, mereka tahu membedakannya. Di situ bisa dilihat pendidikan Pancasila itu sudah diterapkan dari semenjak TK. Kita di sana hanya menyampaikan materi, bersosialisasi, dan mereka ternyata paham semua ya guys. Ya.
Iya. Iya. Dan kita di Dan kita sana di sana menyampaikan dengan bersama bersama adik-adik adik-adik TK TK dengan ceria, ceria, adik-adik TK adik-adik TK menyauti kita dengan antusias. Ternyata Ternyata pendidikan pendidikan Pancasila Pancasila di mereka itu sangat sangat menyenangkan. menyenangkan. Mereka Juga juga tolong dibantu guys. tolong dibantu. Ayo guys, Ayo guys, ngomong-ngomong. Ya, Paki, boleh kita cuma bicara? menambahi aja sih. Iya. Kan yang setiap pagi mungkin ya, Pancasila kan mungkin dibaca terus sama mereka atau bagaimana. Makanya kita ke sana pun mereka udah pada pinter-pinter Iya. dan Dan tahu. kita memberikan contoh seperti hak-hak mereka yang kita memberikan contoh hak-hak anak-anak adik-adik TK seperti haknya itu bermain, mendapatkan pendidikan, terus kewajibannya itu Belajar. kewajibannya hormat, patuh kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Oke, kita boleh lanjut ke materi PPT kita. Dari solusi permasalahan. Ada yang ingin membaca? Saya. Solusi permasalahan. Memberikan gambaran contoh sila yang kedua, yaitu dengan menampilkan gambaran dicetak mengenai konten-konten inspiratif tentang implementasi sila yang kedua Pancasila. Media visual ini diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep sila kedua dengan baik. Solusi ketiga adalah simulasi penerapan sila kedua yang melibatkan permainan edukatif dan partisipasi aktif siswa. Simulasi ini bertujuan untuk membentuk keterampilan praktif pada siswa yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada metode praktik. Iya. Pertama-tama tahap persiapan, yaitu kayak koordinasi pihak sekolah atau pihak yang berwajib. Iya, jadi kita melakukan persiapan dengan koordinasi dengan pihak TK. Kita menentukan waktu, hari, dan juga tanggal. Oke, lanjut, Paki. Nah, persiapan materi dan gambar yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak TK. Iya, jadi kita menampilkan gambar hak dan kewajiban yang mudah dipahami oleh anak-anak TK. Menampilkan visualisasinya dengan bagus agar anak-anak TK tertarik dan juga paham betul dengan materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, Paki. Penyusunan instrumen evaluasi atau arahan repost untuk mengukur pemahaman. Iya, jadi sebelum kita memulai sosialisasi, kelompok kita pasti sudah menyusun instrumen evaluasi, instrumen apa pokoknya gitu. Kita sudah menyusun agar anak-anak TK nanti dapat memahami apa yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Itu aja. Selanjutnya. Nah, terus ada tahap pelaksanaan yang kedua, penyampaian materi ke anak TK silakan menggunakan gambar dan metode interaktif. Edukasi dan simulasi nilai sila kedua. Terus tanya jawab untuk menguji pemahaman atau pengetahuan. Tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi efektivitas program atau analisis, repost test, observasi, antusiasme. Pembuatan media edukasi atau poster dan video dokumentasi. Dan terakhir penyusun laporan akhir. Iya, jadi saat pengabdian masyarakat kepada adik-adik TK ini kita menerapkan langsung
nilai sila nilai kedua. sila Waktu kedua. itu Waktu kita itu ngapain kita sih? ngapain sih? Penerapan yang kita lakukan tuh apa sih? Ada yang bisa jelaskan? Jelaskan Penerapan penerapan langsungnya. langsungnya. Kayak Contohnya apa nih? Yang hak atau Kita kewajiban? Membagikan itu loh, membagikan membagikan hadiahnya itu loh. Iya, hak atau kewajiban. Bukan. pertanyaan. Bentar ya, maaf Bentar ya, maaf ya. Penerapan sila kedua yang kita terapkan langsung kepada anak adik-adik TK yang kita minta langsung kita contohkan langsung. Jadi Saat kita ingin membagikan hadiah, kita suruh apa adik-adik tuh antri, untuk antri. Oh, Terus gitu. apa lagi? Boleh Waktu ya? itu ya, Boleh saling dong ya? dijelasin. Boleh. Jadi waktu itu kita memberikan hadiah. Iya. Jadi kita mengajarkan pemberian dari orang itu kita harus berbuat apa. Jadi kita memberikan terima kasih misalnya gitu ya. Iya, terima kasih. Jadi ada adab yang harus diterapkan oleh adik-adik Adab dan TK. etika. Iya. Ada adab, ada nilai Kemanusiaan kemanusiaan yaitu ya untuk mengambil mengambil hadiah itu ya harus gitu, antri sesuai antrian dan salam mengucapkan terima kasih. Itu nilai-nilai yang terkandung sekali yang ada di sila kedua ya. Setuju gak? Setuju. Setuju ya. Oke. Selanjutnya. Ini tadi Oke, sudah dibacakan Paki ya. Oke. Oke, kita bahas anggaran dan biaya. Ada yang ingin membaca? Ayo. Naura mungkin? Naura Biaya boleh. total biaya kegiatan. Anggaran dan biaya, total biaya kegiatan 58.000, detail anggaran atau belanja bahan, hadiah apresiasi audiens 5 unit 550.000, gambar fisik A3. Maaf Ibu, Sebelumnya ternyata ada tipu di sini. Sebenarnya bukan 500. Iya 50.000. 50.000. Salah ketik. Maaf Ibu. Sebenarnya anggaran hadiah apresiasi untuk audiens itu 50.000. Maaf ada kesalahan kalimat kata yang tercantum di PowerPoint ini. Naura tolong dibacakan itu 50.000 ya. Ya 50.000. Gambar fisik A3 2 unit 8.000, jadwal kegiatan minggu ke-1 hingga minggu ke-7. Pembuatan proposal yang pertama, yang kedua persiapan materi dan media pembelajaran, yang ketiga koordinasi dengan pihak sekolah, yang keempat pelaksanaan sosialisasi, yang kelima pembuatan media edukasi. Jadi saat kita melakukan pengabdian masyarakat itu tentu ada step by stepnya ya. Jadi kita buat proposal dulu, persiapan materi dan media pembelajaran, koordinasi dengan pihak TK-nya, pelaksanaan sosialisasi, serta membuat media edukasi. Jadi kita sudah membuat video dokumentasi kelompok kita dengan anak-anak TK. Total biaya tidak terlalu banyak yang kita keluarkan. Hanya 58.000 kalau soal biaya perjalanan kita menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Iya, masing-masing. Jadi tidak ada biaya anggaran untuk perjalanan tidak ada. Jadi cuman hanya hadiah dan gambar. Jadi kita menampilkan gambar kertas HVS ukuran A4 yang menampilkan gambar kewajiban, hak itu untuk ditampilkan kepada adik-adik itu cuma hanya mengeluarkan biaya sebesar 8.000 rupiah. Terus kalau materi yang kita tampilkan dengan kertas HVS itu berupa gambar itu hanya 8.000 rupiah. Hadiah untuk apresiasi audiens itu untuk adik-adik TK itu dikeluarkan hanya 50.000 dari. Jadi ada berapa
anak TK waktu Anak itu ya? TK waktu itu ya? 16 anak TK ya? Adik-adik ya? Adik-adik ya? Ada 16. 16 dan 16 dan totalnya itu hadiahnya itu hadiahnya itu ada ada 20. 20. Dari 20 kita bagikan 16 sisa 4. sisa 4. Empatnya itu kita Kita jadikan untuk kuis. Iya, Iya, untuk untuk adik-adik yang dapat menjawab pertanyaan dari kita. Iya. Iya. Jadi Jadi yang bisa menjawab yang bisa pertanyaan menjawab dari pertanyaan kita, dari kita, jadi ada 4 itu untuk 4 siswa adik-adik lagi yang bisa dapat menjawab pertanyaan mengenai materi yang yang sebelumnya kita jelaskan. Oke, selanjutnya Oke. Mungkin saya yang baca ya. Jadi kesimpulan kali ini, penguatan nilai sila kedua melalui metode interaktif dan kontekstual dengan sangat penting untuk membentuk karakter dan identitas kebangsaan anak usia dini. Pengharapan semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan peduli terhadap sesama sebagai wujud nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. ya, Ya, bentar ya. Jadi kesimpulannya nih apa nih? Ada yang bisa kesimpulan dari kita deh, ada yang bisa mau menambahkan gitu dari PowerPoint ini. Sebentar dong. Baterai gua habis nih. Mama, Nela planning. Bentar, ambil telepon dulu. nggak bisa, Kenapa sih? Habis baterai gua. Jadi suaranya kecil, Cok. Iya. Cepat. Jadi kalau dari kesimpulan dari saya pribadi sih, kita kelompok kita sangat senang menyampaikan Pancasila ini karena adik-adik TK ternyata sudah paham. Namun kita berarti kita menambahkan dan juga menguji adik-adik tentang seberapa penting sih Pancasila kedua ini untuk generasi yang akan datang untuk adik-adik mencapai cita-citanya kan. Pancasila ini sangat apa ya? Penting ya, sangat penting. Dari sini sih kita simpulkan sih